apakah orang yang meninggal itu bisa mendoakan kita gitu? Apakah bisa berdoa orang meninggal itu? Orang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai, kalau disukani kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan kami, nama saya adalah Surya saking Candi Sidoarjo. Pertanyaannya adalah terkait dengan apa yang didawuhkan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fajr, yaitu insyaallah yang beliau firmankan adalah ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lah pertanyaannya adalah apakah yang dimasukkan ke dalam surga itu adalah nafsul mutmainnah saja, terus yang apakah ruh itu tidak membutuhkan surga? Begitu Yai. Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui penciptaan ruh dengan selain ruh, bahasa Allah beda. Kalau selain ruh itu Allah memakai kalimat khalaqtu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau khusus ruh itu memakai nafahtu. Apa? Meniupkan, kutiupkan. Apa bedanya? Ini kalau kita membuka tafsir muhakamah nggak dipersoalkan, sama. Tapi kalau kita membuka tafsir mutasabbiha ada perbedaan yang harus kita pikir. Kutiupkan ruhku, artinya setiap ruh sebelum ditiupkan Allah ke jasad, ruh ini sudah ada perjanjian di atas materai kepada Allah. Bahasa saya ya, materai tadi ya, ada perjanjian, gak hanya tanda tangan tok, ya juga ada materainya lah gitu. Apa? Al-A'raf ayat 172, janji kita ruh pada Allah apa? Tidak akan menyembah, mencintai, memuja, memuji kecuali hanya pada Allah. Inilah mengapa disebut ruh, karena posisi subjek ini fitrah. Artinya fitrah belum kecampuran kesenangan selain Allah. Kapan itu? Ya di zaman azali. Sampak jenengan kali kula dilahirkan ke dunia. Makanya Kanjeng Nabi berani memberikan satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci. Iku ruh, belum kecampuran, durung duweni seneng menyang urusan dunya, disebut ruh. Tapi ketika saat ruh itu sudah mulai bermain api,
terhadap kesenangan dunia, akhirnya muncul nafsul mutmainnah, jiwa yang damai. Jiwa di situ tulisannya tidak ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Mengapa disebut jiwa? Nafsu pada umumnya itu orang mengatakan nafsu jelek-jelek lah, ngerti Pak nggih? Apa muka gak kasih lo nafsu muka geden. Kita orang awam itu kalau mengatakan nafsu itu berarti perbuatan-perbuatan yang jelek. Sebab ayatnya juga Allah dawuh inna nafsa la'amaratum bisu, selalu jelek. Cuman mengapa kita hanya memandang jelek secara fisik saja, padahal ada pandangan jelek secara ruhani. Padahal yang dimaksud nafsul mutmainnah ini adalah ruh yang kotor. Ruh yang kotor. Kok umpama ruh ini fitrah, gak mungkin ada ya nida. Di situ ada ya nida. Ya niki ya ya nida. Ya itu ya nida itu ya panggilan. Ya panggilan. Mengapa kok dipanggil? Karena jauh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i balio siro. Iki kata perintah. Ila rabbiki maring pangeran siro. Mengapa ada perintah? Karena roh iki belakrak. Karena ruh itu menjauh dari Allah. Kok ruh itu betul-betul dekat pada Allah, gak mungkin ada perintah untuk kembali kepada Tuhan. Roh sampean kali kula gak mungkin diperintahkan kembali kepada Allah jikalau roh itu tidak mencintai selain Allah, gak mungkin. Oleh karena hati kita mencintai selain Allah lah, akhirnya Allah dawuh fafirru ilallah, kembalilah pada Allah. Waqala aidan wa anibu ila rabbikum, kembalilah pada Tuhanmu. Iku sebab roh kita itu ninggalkan Allah. Kita punya anak perempuan Pak, katakanlah umur 18 tahun atau 20, jam 10 belum masuk rumah, masih apel ya ning ngarepe omah ambek pacare. Sampean kali kula sebagai wong tua mikir mboten? Jelas mikir. Berhubung belum ada di rumah alias ada di luar, mesti jenengan panggil, "Nduk, mlebu nduk, wis bengi jam 10." Olehnya perintah untuk masuk sebab anak kita masih di luar. Mungkinkah anak sudah di dalam jenengan ngomong, "Nduk, mlebu nduk." Aja anak jawab, mungkin? Mboten mungkin. Pak, asalnya kita suci roh ini. Berhubung kawon kalah ambek nafsu, akhirnya kita mencintai selain Allah. Kita tinggalkan Allah. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering tinggalkan Allah. Kalau Allah tinggalkan kita Pak, mohon maaf, nggak mungkin jenengan bisa sampai ke sini. Buktinya, coba umpama Allah keluar dari diri jenengan hidup, jenengan bisa tah untuk ke sini? Nggak bisa. Dan itu sering kita lupakan. Nah, inilah akhirnya ada perintah irji'i, kembalilah wahai nafsul mutmainnah ila rabbiki, maring pangeran ira. Anda akan bisa, mohon maaf,
dikatakan kembali dan dimasukkan Allah fadkhuli fi ibadi, golongan hamba yang wadkhuli jannati, dirahmat dengan catatan wajib rodiyata mardiyah. Rodiyata ini status jenengan apa? Wajib ridho ikhlas tinggalkan apa yang tadinya jenengan cintai selain Allah itu. Harus, sebab Allah itu gak gelem jenengan duakan. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Allah gak gelem pak jenengan perserikatkan sekutok noi, gak gelem, gak mau. Sehingga wajib jenengan iki dengan ikhlas ridho meninggalkan apa hati yang tadinya kita cintai. Caranya kembali kepada zikir tadi, bersuci diri tadi loh nggih. Itu caranya sederhana, mboten awangel kudu ya apa kudu mboten, kudu hafal Quran sik mboten, kudu iso maca kitab sik ora, kudu paham hadis sik ora, syariate kudu tebel sik ora, dibujui kamu. Niku makalah sing gak kanggo jenengan, sebab jenengan sakniki wis ambu lemah. Makalah sing syariate kudu dikuati sik iku anak-anak kita yang masih tarbiyah, ibtidak, sanawi, aliyah, kudu mondok. Kira-kira jenengan dibalekno nang kono maneh mungkin tah? Boten. Jenengan kali kula niki wala tansa nasibaka minad dunya, apa yang dibagikan Allah urusan dunia wis ayo dinikmati saonoke kuwi. Satu sisi jenengan bagaimana caranya dengan mudah bisa membersihkan diri dan bisa mendekat dan bertemu Allah. Urusan ilmu-ilmu yang syariat tadi yang harus kita kuati iku anak kita. Kadang-kadang yang hadir iku wis putu lho Pak, wonten sing putu nggih, wis mutu lha ngoten nggih. Zaman untuk memperbaiki syariat itu zaman anak-anak kita yang masih ditarbiyah ibtidak, sanawi, aliyah. Makanya kita punya anak, kita didik tentang agama secara syar'i. Ondokno sana, entah di mana, pondok salaf silakan, biar beliau mengerti tentang ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu bayan dan seterusnya. Tapi jangan lupa didiklah juga dengan ilmu tauhid. Jika seperti kita kadung wisan. Makanya makalah untuk menebalkan syariat iki miturut kula lho nggih, kanggo jenengan kali kula sing wis ambu lemah gak kanggo, wis ana ae. Sing penting tauhid iki dikuati pun. Nek tauhid wis kuat, maka sing penting berikutnya adalah nguwati laku, praktek wae lho. Jenengan tadi wis ilmune tak tanggungi, praktek tok ae. Wis lak penak toh? Penak pun praktek wae. Selikur dina, selikur wengi lho, Pak. Di situ juga ada jaminan nek gak cocok di antem ya balok lho, lak enak toh, monggo. Jadi itu rodiyatan nek sudah jenengan laksanakan, mardiyah, Allah akan ridho membersihkan hati sampean, ridho menjemput panjenengan dimasukkan golongan hamba yang Allah rahmati. Apakah itu hanya jiwa yang damai atau nafsul mutmainah aja? Jawabannya yang masuk nanti di situ bukan nama nafsu, tapi ruh. Namanya ruh. Sebab yang ada di dalam itu harus suci. Harus suci. Sementara nama suci fitrah itu jatuh pada ruh, bukan selain ruh.
Dalam diri kita ada istilah nafsu, Pak, ya. Nafsu itu apa sih artinya? Diri. Cuman diri kemana? Diri ingsun, diri hamba apa diri ingsun Allah? Kalau diri ingsun hamba, munculnya lawamah, amarah, mutmainnah dan seterusnya. Kalau munculnya diri ingsun Allah, nggak ada yang lain. Jawaban ini Quran surat surat yang ke-14, surat Toha, ya. Surat keberapa itu? Surat Toha itu ayat 14, 20, surat ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Ingsun, semuanya ingsun, tapi ingsunnya ingsun Allah. Setelah kefanaan ingsun selain Allah, pekaten hati leres. Jadi yang mendapatkan rahmat hanyalah ruh. Maksudnya ruh, dikatakan ruh karena fitrah. Qala aidan inna rahmatullah qaribun alal muhsinin. Muhsin itu apa? Muhsin itu iman yang sudah ihsan. Bukan iman aja, iman yang sudah ihsan. Apa ihsan? Muhsin itu kan orangnya, ihsan itu status iman yang sudah benar. Nyun sewu, Pak, niki napa? HP nggih wujude niki iman sing bener. Iman sing bener seperti ini. Iman yang tidak bisa ditipu. Sampai bisa mengatakan HP karena sampai makrifat kepada HP. Wujudnya HP sampai tahu. Niki ihsan. Umpama Pak, sampai sudah makrifat pada HP. Saya katakan gini, saya tak tipu jenengan. Pak, bukan HP, itu lemper. Percaya? Itulah ihsan, orangnya muhsin. Makanya inna rahmatullah qaribun alal muhsinin. Rahmat Allah, rahmat itu adalah boleh dikatakan jannah tadi secara syar'i. Rahmat itu nur ma'rifat yang Allah nyalakan. Itu hanya dekat pada orang yang perbuatan hatinya bagus, imannya sudah ihsan. Mekaten nggih. Tasih wonten waktu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, kula saderenge tanglet kula nyuwun izin ten jenengan bahwasanya kula niku sering ngikuti YouTube Yai. Senajan sampai saat niki sadereng saged sewonten pondhoke Yai. Yang pertama Yai, yang kula tangletaken sing dikatakan Esa Tunggal Ahad niku yang bagaimana ya? Nopo sing tiyang pun saged ngicali egone niku, nopo tiyang sing sampun suatu sesaat menghadirkan, selalu bisa menghadirkan Allah, atau gimana? Yang pertama. Yang kedua yang kula tanggapkan niki enten tiang niku ngomong kalau awake dhewe. Ngaten mriku niku wonten setiap, nggih mboten setiap, kadang-kadang enten pitakonan, enten jawaban. Sing kula tanggapkan jawaban niku Yai, nopo kedah diyakini kebenarannya, nopo perlu dimutolaah malih Yai. Nggih ngoten mawon Yai.
Syuhun akhirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut ahad, tunggal, esa, Allah sampun menjelaskan di dalam surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, utawi Allah iku ahadun tunggal. Apakah tunggal itu orang-orang yang sudah meniadakan keakuan diri dan muncul akunya Allah? Betul. Atau orang-orang yang hatinya sudah bersih dari segala penyakitnya hati. Orang-orang yang hatinya selalu sadar kalau semuanya itu ingsunnya Allah. Betul. Lah, untuk mencapai hati di zona itu, inilah Pak, berkorban kita dengan seluruh perkara-perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam hati. Kita korbankan. Bahkan hal ini pernah sejarah tercatat di dalam Al-Quran. Nabiullah Ibrahim ketika hatinya kecantol Qurratul A'yun putra Nabi Ismail, langsung Allah menyuruh menyembelih, disembelih. Tapi maksudnya bukan menyembelih secara fisik syariat itu, tapi menyembelih sifat-sifat yang mencintai anak makhluk. Akhirnya wujud domba. Jadinya kan wujud domba. Berarti sopo sing atine mencintai makhluk rupa anak podo karo bercinta dengan domba. Ngoten lho maksudnya. Jangan salah paham. Ono bisikan belen anakmu, misale mulih anaknya digoroki kabeh, bukan niku. Perlu tasheh. Ada bisikan jawaban di tasheh. Andai kata hati sampean belum kedorong terhadap jawaban yang sahih, jenengan tashehkan. Sebab memang Pak, di dalam pelaku orang yang mendekat pada Allah, kadang-kadang ada tanya jawab. Kalau hati sampean iku sudah fit 100% sahih, gak usah tasheh. Kalau isi ragu, tasheh. Tasheh itu apa? Ya ditanyakan. Mohon maaf, banyak bisikan-bisikan di dalam hati seseorang yang disebut salik loh ya. Kalau wasil sudah nggak bisa dibisik oleh nafsu. Kalau masih kita salik, itu selalu dibisiki. Koyoke wapik tapi gak mboten sae. Kanjeng Nabi Ibrahim ketika saat diperintahkan Allah sekalipun lewat mimpi, beliau itu sejarah ning Quran kan ngoten. Bukan perkara ini beliau itu nggak percaya kalau ini dari Allah, butuh tasheh, ditasheh lagi kali beliau. Akhirnya sudah benar itu perintah. Akhirnya Nabi Ismail dibilangi, nak, bapakmu diperintahno Allah nyembelih awakmu. Beliau Nabiullah Ismail termasuk golongan hamba yang sabar, termasuk nggih kekasih Allah. Saged dawuh ngeten, sampeyan laksanakno. Nek cara saiki nggih abot, Pak. Gak mungkin. Artinya apa? Jikalau ada perintah belen bojomu,
saya katakan duduk maksudnya secara syar'i, bukan artinya cintane atimu iku nang garwa makhluk iku pedoten. Beralihlah, cintailah siapa yang berkuasa di balik garwa jenengan, ngoten lho. Bukan terus dikongkon beleh bojone turu langsung digorok. Ya keliru, iku nafsu niku jelas iblis. Jadi pelajaran datang kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ternyata bisikan itu bukan maksud, mimpi itu bukan maksud menyembelih secara fisik, syariat enggak, akan tetapi maksudnya secara tauhidnya adalah melepaskan hati dari cintanya hati terhadap selain Allah berbentuk anak. Nabi Khidir sing diceraumi tak nolak apa mateni arek cilik ngoten nggih, syariat tok sing diceritakno. Mana yang mau bercerita tentang tauhidnya? Mboten wonten. Arek cilik dipateni. Cara syariat lak wis keliru Pak nggih. Keliru. Kapal dirusak, syariatnya keliru. Keliru pol. Mana yang mau bercerita tentang tauhidnya? Selama ini jarang yang mau Pak. Padahal itu intinya bukan perkara nih. Nabi Khidir itu dikatakan sudah tahu yang akan terjadi iki, sementara Nabi Musa tidak tahu, akhirnya protes. Bukan niku substansi makhluk syahidnya ayat itu, bukan. Kalau boleh saya bedah, maksud mateni arek cilik menjaga kesucian hati jenengan. Joko ono nafsu teko putus, nafsu teko putus. Menjaga kesucian jenengan. Sing tak rungokno iku ngene, arek iki nek gak dipateni sok nek gedhe ngafirno wong tuane. Lah ngoten to? Sing dibahas iku syariate tok, kulite tok. Tauhidnya mana? Nggak pernah yang mau bahas. Mana bisa menjadi pelajaran bagi kita? Nggak ada. Iku sesungguhnya pertahankanlah kesucian panjenengan. Padahal kita, mohon maaf ya, ketika akil balik, wis atiku seneng nang wedok. Sing lanang memeti golek wong sing wedok memeti golek pacar lah. Biasa wis, sampak wani ngomong nang wong tua mbujuki, "Pak, Bu, niki les." Napa? Belajar kelompok. Padahal semayan nang alun. Berani ngoten kita. Wis siapapun gak usah nyalahno anak kita. Dulu kita juga begitu kok. Loh, kalau memang terjadi seperti itu, kembali, mengapa anak kecil harus dibunuh? Mohon maaf, ketika kita sudah terlanjur basah, terlanjur dolim, faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Itu loh maksudnya, keakuanmu itu loh bunuhin dengan cara berpikir wow. Maksudnya itu. Kalau maksudnya yang seperti ini kita jelaskan, maka akan menjadi pelajaran dan kita laksanakan Pak, sehingga kita semakin baik ke depan. Jadi bisikan apapun pada salik harus sampai klarifikasi secara tauhid, jangan secara syariat saja. Contoh jenengan misalnya ono pertanyaan terus ono jawaban, intine jawaban sampean dikongkon melaku ngulon, tauhid sampean delok melaku, maksudnya melaku ngulon iki nyapa. Contoh kecil aja bon. Nggih, tasih wonten Ibu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, ini bicara soal ikhlas nggih Gus. Ini biasa yang dilakukan oleh ibu-ibu
kalau misalkan ibu-ibu itu puasa terus niatnya itu untuk anaknya biar sukses, anaknya biar pinter atau bagaimana itu ikhlas mboten Gus? Ngoten nggih. Iya, terus ngapunten yang kedua ini di luar tema boleh Gus? Yang kedua apa? Di luar tema. Di luar Iya, tema. di luar tema ini begini, apakah orang yang meninggal itu bisa mendoakan kita gitu? Apakah bisa berdoa orang meninggal itu? Orang meninggal bisa mendoakan kita. Nggih, Oh, dan nggih, bisa nggih. berdoa. Nggih, Kita nggih. aja Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kita untuk nirakati anak supaya jadi anak yang soleh solihah. Ngoten nggih. Apakah itu bisa dilakukan? Kembalilah pada surah Al-Maidah ayat 27. Allah dawuh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah amaliyah apapun ini bisa Allah terima dan terkabulkan apa yang menjadi harapan jenengan, termasuk anak soleh dan solihah ya ta? Manakala jenengan itu betul-betul muttaqi. Artinya hati yang muncul berbuat ini ikhlas. Yang kukatakan ikhlas tidak merasa kita yang melakukan, tapi semuanya itu sumbernya dari Allah. Bisa Bu? Bisa. Misalnya jenengan hamil, wis aku tak poso niatin nirakati anakku, lah ngoten nggih. Tapi ketika saat sampean puasa kok ya sampean merasa diri jenengan yang bisa melakukan, mesti ketolak. Jol ibarat umpama oleo iku mau dapatongmu hanya di syariat. Di syariat berarti di dunia, tapi di mata Allah tidak akan pernah kita dapatkan. Tapi jika jenengan ketika berpuasa itu lepas keakuan diri, semua datangnya af'al itu dari Allah, tidak hanya syariat tetapi juga hakikat. Tidak hanya dunia, tapi yang jenengan dapatkan mesti juga akhirat. Artinya juga anak itu solih, tidak di mata manusia saja, akan tapi juga solih di mata Allah. Soleh itu apa sih? Bagus toh? Bagus pandangan menungso, juga bagus pandangan Allah. Yang kedua, orang mati apa bisa mendoakan? Ngeten, di sana itu Pak, malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah, artinya apapun itu tidak bisa memberikan manfaati ataupun juga mencegah mudarat, nggak ada yang bisa. Tapi datangnya yang manfaati mudarati itu datangnya cuman dari Allah. Apakah orang mati itu bisa mendoakan pada yang hidup? Nek iki jawab teko syariat, ngomong wong lo ya. Wong berarti kan bukan Allah, nggak akan pernah bisa. Tolong sampai buka dalam surah Az-Zumar ayat piro rek? Al-Qasas apa Az-Zumar itu yang dawuh ngeten, kullillahi syafa'atu jami'an. Nggih ya, Az-Zumar 44. Az-Zumar 44, coba dilihat. Leres Az-Zumar nggih. Niku Gusti Allah nyuruh Kanjeng Nabi dawuh, kul, katakan Muhammad, berarti ini yang menyuruh Allah.
Mengatakan apa Kanjeng Nabi? Berupa apa yang beliau katakan? Lillah iku tetep kedue Allah apa as-syafaatu utawi syafaat pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan bahwasanya syafaat milik Allah semuanya. Syafaat itu apa? Pertolongan. Sampeyan tingali ndugi tauhid aja syariate tok. Nek ndugi syariate kaya-kaya Kanjeng Nabi yang memberikan, yang memiliki syafaat. Sampeyan lihat tauhid Islam iku Pak, agama iku nek gak ana tauhid mboten sah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Sampeyan tinggal limbur ini. Wa dzalika dinul qayyimah. Qayyimah niki lurus niku tidak jauh, tidak lepas dari tauhid. Bapak Ibu, andai kata ruh itu ketika saat di dunia sebelum mati loh ya beliau ya, kok sudah mencapai makrifat bisa, tapi yang bisa itu bukan ruh makhluk tapi Allah. Ngoten lho niki ditauhidno pisan. Dadi Kanjeng Nabi niku memang secara syariat yang memberikan syafaat, mohon maaf ya lah, sebab dititipi Gusti Allah, ngoten lho. Lah tauhid sumbernya aslinya itu Allah yang memiliki, koyok-koyok Kanjeng Nabi yang memiliki, paham nggih? Wis gak jauh berbeda ngene sekarang di dunia aja lah, di dunia. Koyok-koyok jenengan kali kula sing isok salat. Hei coba kalau jenengan mempunyai keyakinan jelas aku umpama sampai ditinggal Allah, diri jenengan saged salat? Mboten saged. Makanya kudu ayo nonton tauhid. Segala hukum iku ojo disendekno, disandarkan hanya di syariat saja, akan tetapi kita lihat tauhidnya aslinya bagaimana sih iku ben sampean iku punya akhlak ilahiyah di mata Allah, punya akhlak istimaiyah di mata sesama manusia. Makanya dalam Islam ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Ono atiullaha juga wa atiur Rasul. Ngoten lho dulur. Niku roh yang sudah mencapai makrifat ketika di dunia pasti bisa, tapi bukan semata-mata si roh itu tadi yang bisa mendoakan kita, enggak, tapi Allah lewat sifat jaiznya. Ngoten Bu nggih? Yes. Inilah tauhid Pak, memangnya seperti itu kita supaya tahu aslinya itu bagaimana. Makanya dalam Islam kan ada 4 syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariat thariqat iki lakune jasad, ilmune ilmu syariat. Hakikat makrifat iku lakune roh, ilmune tauhid supaya bisa mengesahkan datang Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pun persis jam 11. Segala apa pada malam hari ini yang sudah Allah berikan, estu jenengan kali kula, anak putu jenengan kali kula sampai ila akhir kiamah, keturunan sampai kali kula dikersana Allah sebagai hamba yang dirahmati. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wa dunya wal akhirah. Ij'alna ya Allah wa ilaihim, ij'alna
min ahli syuhudika wa ahli dzikrika wa ahli ta'atika wa ma'rifatika fid dini wa dunya wal akhirah. Anjil ya Allah, anzil alaina wa ilaihim rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.